misionaris yang datang ke Irian Jaya itu kuburannya lebih banyak dari penduduk lokal karena kena malah. Kita ini jadi muslim harus jadi penggiat kebaikan Allah. Karena bekal kita ketika kita lulus jadi penggiat kebaikan itu, penyayang, kita sayang kepada siapapun. Allah perintahkan tidak hanya sayang kepada manusia, kepada tanaman, kepada binatang, kepada alam semesta ini, kita akan dimuliakan oleh Allah tanpa kita sadari. Nanti kedudukan kita di surga itu levelnya illiyin, levelnya tinggi sekali. Kita dengan sisa umur di level titik ini, kita di sisa berapa tadi? Kita ini yang di sisa. Mari kita berkorban di hadapan Allah. Berkorban yang kita tunjukkan kepada Allah. Allah Maha teliti kok. Makanya Allah sampaikan wal tandur nafsum ma qaddamat. Perhatikan, teliti kembali persiapan menghadap Allah biar kita masuk surganya itu mudah sekali. Nah, kalau kita pengen mudah sekali, yang kita permudah adalah pertama tadi segala urusan. Rumah yang kita senangi, yang sekarang kita tinggali, suatu saat kita tidak lagi bisa tinggal. Mobil yang kita sayang-sayang, yang kita punya, nanti juga kita tinggalkan, tidak bersama. Maka kalau punya pesan Nabi, lihat tuh, yusba'u mayyitun salasa, yang mengikuti mayit itu ada di kita. Nanti calon semua sama, kita calon camat, kita ini calon kalau sudah terbungkur kaku ya, bukan mati. Kita kalau sudah terbujur kaku bukan mati. Saya ada kesaksian yang saya sering ulang-ulang. Saya pernah punya jamaah itu Alfa. Dia nggak sadar diri seminggu di rumah sakit. Tapi dia setelah sadar itu selama seminggu itu dia cerita dan mendengar semua teman-temannya yang datang. Dan cerita apa dia tahu. Sama dengan orang yang mati itu yang dengan nangis apa itu ya orang mati itu mendengar. Jadi bayangkan kita nanti dalam kondisi yang seperti itu, kita terbujur kaku, tidak bisa gerak, tapi kita mendengar anak kita nangis, teman kita datang, ikut memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu menguburkan, tahu semua kesaksian. Lalu beliau memang lalu berusaha memperbaiki diri. Zamannya yang dulu nggak kenal agama, lalu lagi ke masjid sebagai titik baliknya. Yang dulu nggak pernah baca Quran, sekarang memperbaiki belajar Quran. Ini sebagai bentuk pelajaran untuk kita bahwa kita itu sering diberikan satu pelajaran oleh Allah lewat teman-teman kita yang diberi pelajaran oleh Allah untuk kita itu belajar. Yang sekarang kita masih diberikan oleh Allah badan yang masih hidup, tetapi ingatlah badan kita yang hanya merasakan sehingga kita bisa bagi titik balik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita ini memperbaiki dirinya, kapan? Maka kalau kita jadi penggiat pelopor, di dalamnya kita suka mengadakan penyuluhan manfaat tanaman A, kalau niatnya karena Allah luar biasa sih. Kalau kita jadi penggiat orang yang peduli lingkungan, niatnya karena Allah sudah luar biasa. Tapi jauh luar biasa lagi kalau kita mampu menjadi penggiat dakwah,
mengajak orang yang belum mau sholat jamaah isya, belum mau sholat jamaah subuh. Kalau perlu digekne kopi kira. Masjid itu hidup 24 jam. Orang mau datang ke masjid itu ya, dari mulai isya sampai subuh ada yang dia berdiam diri itikaf di situ, tidak hanya mengenalnya di Ramadan. Di luar Ramadan dia kenal Allah. Maka menghidupkan amal-amal masjid yang kita bisa sama-sama lakukan. Karena orang yang kita kenal ini nanti jadi saksi kita, sama-sama jadi saksi, saling menguatkan besok. Makanya ada gambaran kalau ada orang mati itu kan lalu ada semacam iklan, pengumuman. Si fulan, ini dulu orang baik ya, lalu pengajian menjawab ya. Nah ya ini ketika sama-sama jadi penggiat kebaikan. Nek bapak-bapak bohong nanti ditanya nih dengan dia. Oh dia ngomongin ngomongin apa? Jangan berani jamin. Padahal dia itu sholat jamaah ke masjid saja nggak pernah. Makanya ada dulu di zaman Nabi ditanya dia itu dulu sholat jamaah di masjid enggak? Sholat enggak? Nabi nggak mau ngalamin. Ada orang kita suruh sembelih kambing kurban kita, sapi kita, tanya sholat apa enggak? Kita bagi kita tetap haram yang menyembelih orang nggak pernah sholat.